Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan membawakan presentasi yang bertemakan Virtual MicroLES yang merupakan bagian dari augmented reality. Oke, next. Ya, di kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Farah Fadilah dengan NIM 15 20 10 29 lalu ada Muhammad Noval Nafi Ramadan dengan NIM 15 20 10 188, lalu ada Akmal Faidillah dengan NIM 15 20 10 497, lalu ada Ubaidillah Maksrul dengan NIM 15 20 10 023, lalu ada Triandra Priyana dengan NIM 15 20 10 113. Ya, pendahuluan augmented reality. Augmented reality atau realitas tambahan adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun tiga dimensi 3D lalu memproyeksikannya ke benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata secara real time. Ini merupakan contoh pengaplikasiannya. Ada game Pokemon Go yang rilis pada tanggal 6 Juli 2016. Ini support di platform iOS maupun Android yang bergenre augmented reality, location based game. Ya, kita masuk ke metode penggunaan Marvelous AR. Marvelous Tracking pada augmented reality merupakan salah satu metode augmented reality tanpa menggunakan frame maker sebagai objek yang dideteksi. Dengan adanya Marvelous Augmented Reality, maka penggunaan marker sebagai tracking objek yang selama ini menghabiskan ruang akan digantikan dengan gambar atau permukaan apapun yang berisi dengan tulisan logo sebagai tracking objek atau objek yang dilacak, agar dapat langsung melibatkan objek yang dilacak tersebut sehingga dapat terlihat hidup dan interaktif. Ya, ini merupakan bentuk implementasinya Macross AR. Kita di sini menggunakan filter TikTok yang terinspirasi dari game Free Fire. Ya, ini merupakan filternya ketika digunakan yang berjudul Alok Gangnam Style yang dia bisa bergerak atau berdansa. Ini merupakan analistik overview-nya. Pada detik ini sudah hampir menyentuh 22.000 views, yang total jumlah user yang post di TikTok udah hampir 250 dengan jumlah like 931 dan share 151. Oke, kita lanjut masuk ke pembuatan tutorial pembuatan filter TikTok AR. Kita harus mencari 3D model yang ingin kita pakai dan tampilkan pada layar smartphone kita. Kunjungi website stretchfab.com. Jika belum memiliki akun, maka sign up terlebih dahulu. Agar lebih simple, sign up dengan akun Google, lalu login. Setelah login, klik search bar, lalu ketikkan 3D model apa yang mau kita gunakan. Contoh di sini kami menggunakan karakter Alok dari game Free Fire. Setelah itu scroll dan klik download 3D model. Lalu kita pada format yang diinginkan. Kami menggunakan format FBX. Lalu kita pergi ke website mixamo.com. Sama seperti website sebelumnya, sign up dengan akun Google, kemudian langsung sign up. Website ini berfungsi untuk membuat animasi, contohnya animasi berjalan, berdansa, melompat, dan sebagainya. Lalu klik upload karakter. Selanjutnya cari file 3D model yang sudah di-download. Ekstrak file tersebut. Lalu pergi ke folder source. Lalu drag
and drop file yang terdapat di folder source ke website mixamo.com. Lalu tunggu sebentar, 3D model akan diproses. Maka akan seperti ini tampilannya. Lalu klik next saja. Lalu letakkan lingkaran berwarna sesuai dengan keterangannya. Dagu, lengan kanan, dan kiri, dan sebagainya hingga sesuai dengan karakter yang kita gunakan. Lalu klik next dan akan loading untuk diproses auto rigging. Setelah proses rigging selesai, maka karakter kita akan bergerak seperti ini. Lalu klik next. Lalu pada website Mixamo, klik search bar. Lalu cari animasi apa yang ingin kita gunakan. Kami di sini menggunakan animasi Gangnam Style. Maka otomatis karakter kita akan bergerak sesuai animasi yang kita inginkan. Kita bisa setting di sini, namun cukup. Jadi langsung klik download. Kita perlu download software yang bernama Effect House terlebih dahulu. Kunjungi website effecthouse.tiktok.com. Setelah menginstal software tersebut, kita harus login dengan akun TikTok yang kita miliki. Setelah login, maka lewati tutorial dan klik Create Project. Klik Import pada Assets, atau mudahnya dengan cara drag and drop file yang sudah kita download dari website mixamo.com yang berekstensikan .fbx. Lalu klik import. Lalu drag file yang sudah diimport ke dalam hierarki, maka akan muncul 3D model pada tab Scene dan tab Preview. Karena 3D model ini belum memiliki tekstur warna, maka kita akan menambahkannya dengan cara cari file yang kita download dari website Sketchfab yang sudah diekstrak, pergi ke folder tekstur, dan drag and drop semua file foto JPG atau PNG yang ada di folder tersebut. Setelah itu, add assets, lalu pilih material, lalu pilih unlit, rename unlit sesuai dengan nama tekstur yang terdapat pada 3D model. Lalu pada unlit kita klik tekstur on, lalu pilih tekstur yang kita inginkan.
Kembali ke tab hierarki, klik baju, lalu pada material kita tambahkan sesuai unlit yang sudah kita buat dan rename pada assets. Lakukan seperti itu ke semua tekstur. Maka 3D model kita akan memiliki tekstur yang sesuai dengan aslinya. Baik, selanjutnya. Sekarang kita ingin menambahkan fitur AR Plane, yang mana akan membantu program mendeteksi daratan. Maka otomatis model kita akan terdeteksi daratan tersebut. Lalu kita ingin membenarkan ukuran dari model kita, dan sekarang kami ingin alog ini bisa diinteraksi seperti di zoom in atau zoom out, dan bisa dibesar kecilkan ukurannya. Caranya dengan tambahkan scene object pada tab hierarki, lalu drag model ke dalam scene object yang sudah kita buat. Lalu tambahkan 3D cube. Lalu scale cube hingga menutupi model yang kita gunakan. Cube ini berfungsi sebagai alat interaksi dan kita tidak mau cube ini terlihat. Jadi kita akan hilangkan atau buat menjadi invisible. Lalu kita buat material unlit lagi dengan rename menjadi transparan. Setelah itu, kita pergi ke tab render state 0. Lalu ubah blend mode menjadi transparan. Lalu ubah depth function menjadi never. Dan pergi ke tab color. Dan tarik ke kiri bar yang kedua hingga mentok. Lalu klik cube dan ubah materialnya menjadi aset unlit yang transparan tadi. Maka cube tadi akan tidak terlihat atau invisible. Kita perlu rapikan, drag model ke dalam cube dan drag cube ke dalam scene object. Setelah itu kita klik cube, lalu kita klik add component, klik lagi AR capability, lalu pilih AR touch gesture, dan selesai. Kita bisa menggerakkan model dengan jari kita di smartphone.